Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Ferandus Surya Irawan dari kelas 10 Perhotelan. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar tentang inverse matrix. Untuk yang pertama, sebelum kita mengetahui rumus inverse matrix, kita harus mengetahui dulu pengertian dari inverse matrix. Inverse matrix dapat diartikan sebagai kebalikan dari suatu matriks tertentu. Jika suatu matriks bujur sangkar A dikalikan terhadap inversnya, yaitu A pangkat min 1, maka akan menghasilkan. Untuk yang pertama, di sini kita memiliki inverse matriks ordo 2 kali 2. Dengan rumus inverse matriks A atau A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD min BC atau biasa disebut dengan determinan matriks dikali dengan D min B min C A. Untuk inverse matriks ordo 2 kali 2, sini saya memiliki contoh. Yang pertama matriks A sama dengan 2, 1, 4, 6. Untuk mencari inversnya, yang pertama kita memerlukan determinan matriksnya terlebih dahulu. Dengan cara 2 dikali 6 dikurangi 1 kali 4. Sama dengan 2 kali 6, 12. Kurangi 1 kali 4, 4. Sehingga menjadi hasilnya 8. Lalu yang kedua, kita harus mencari adjointnya. Adjoint dari matriks A yaitu 6 min 1 min 4 2. Lalu langkah yang terakhir, kita menghitung semua hasil yang telah kita dapatkan di awal tadi. Inverse matriks A sama dengan 1 per determinannya yaitu 8 dikalikan dengan adjointnya yaitu 6 min 1 min 4 2 hingga akan menjadi 2 per 3 min 1 per 8 min 1 per 2 dan 1 per 4. Jadi hasil dari matriks inverse matriks A yaitu 2 per 3 min 1 per 8 min 1 per 2 1 per 4. Lalu yang kedua, setelah inverse matriks ordo 2 kali 2, sini kita memiliki inverse matriks ordo 3 kali 3. Rumus inverse matriks ordo 3 kali 3 ini tidak berbeda dengan rumus inverse matriks ordo 2 kali 2, yaitu inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A kali adjoint A. Hanya saja yang membedakan, untuk mencari inverse matriks ordo 3 kali 3, kita harus mencari matriks minor, kofaktor, dan adjointnya. Seperti yang saya telah beritahu tadi, untuk mencari inverse matriks ordo 3 kali 3, kita harus mencari matriks minornya terlebih dahulu. Sini kita memiliki matriks A sama dengan A11, A12, A13. Lalu ada A21, A22, A23,
Ada A31, A32, A33. Jadi matriks minor itu dilambangkan dengan huruf M. Maksud dari MIJ di sini adalah matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi di sini saya memiliki contoh soal untuk mencari matriks minor MIJ dari matriks A. Sini kita memiliki matriks A yaitu 1 2 1 2 3 4 1 2 3. Untuk mencari matriks minor yang pertama kita harus mencari M11. Maksud dari M11 ini yaitu matriks minor baris pertama dan kolom pertama. Jadi untuk mencarinya kita harus menutupinya seperti ini. Untuk menemukannya. Jadi di sini yang tidak tertutup itulah yang menjadi M11. Itu 3 4 2 3. Lalu untuk yang selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Menutupi bagian baris yang pertama dan kolom yang kedua. Jadi di sini kita memiliki 24 13. Lalu untuk M13 Setelah mendapatkan matriks minor tadi, untuk yang kedua kita harus menemukan kofaktornya. Kofaktor baris ke I dan kolom ke J disimbolkan dengan CIJ dengan rumus CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali determinan MIJ. Jadi sini kita punya contohnya. Untuk yang C11, setelah dihitung min 1 pangkat 1 plus 1 kali determinan M11 menjadi determinan M11. Untuk yang C12, setelah dihitung menjadi min determinan M12. Untuk C13, setelah dihitung menjadi determinan M13 dan seterusnya. Sekarang kita akan mencari adjoint-nya. Adjoint A dengan rumus seperti ini. Dengan keterangan CIJ merupakan kofaktor baris ke I dan kolom ke J, seperti yang sudah saya terangkan tadi di awal. Setelah dicari dengan rumus seperti ini, sehingga adjoint dari matriks A dapat dinyatakan seperti ini. Kita memiliki contoh soal untuk inverse matriks ordo 3 kali 3. Yaitu matriks A sama dengan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Untuk step yang pertama, untuk menentukan inverse matriksnya kita harus menentukan terlebih dahulu determinannya. Dengan cara mencari determinannya, dua, tiga.
Kita mencari kofaktornya. Kofaktor ini didapatkan setelah kita mencari matriks minornya. Jadi di sini matriks minornya sudah kita temukan di awal tadi. Kita tinggal menyalinnya ke dalam kofaktornya. Seperti yang saya jelaskan tadi, A11 sama dengan determinan matriks minor 11 sama dengan determinan 3 4 2 3 sama dengan 1 A2. Setelah menentukan kofaktornya, langkah selanjutnya kita mencari adjoinnya. Adjoin A sama dengan A11, A12, A13, A2, A23, lalu A31, A32, dan A33. Jadi rumus adjoin A seperti ini, sehingga A11 ini ditemukan dari kofaktor yang telah kita cari tadi, yaitu 1, A12 sama dengan langkah yang terakhir, yaitu menentukan inverse matrix. Inverse matrix A sama dengan 1 per determinan yang telah kita temukan tadi, min 2 dikalikan dengan adjoin yang telah kita temukan tadi, yaitu 1 min 4 5 min 2 2 min 2 1 min 2 min 1. Sehingga jika dikali, inverse matrix A menghasilkan min 1 per 2 1 min 1 per 2 dan 2 min 1 1. Lalu ada min 5 per 2 1 1 per 2. Yang B, setelah pengertian, kita harus mengetahui juga sifat-sifat inverse matrix. Yang pertama, kriteria matriks yang mempunyai inverse atau tidak mempunyai inverse. Suatu matriks A merupakan matriks bujur sangkar akan memenuhi jika
determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse yang dilambangkan dengan A pangkat min 1. Lalu yang kedua, jika determinan A sama dengan 0, maka matriks tidak mempunyai inverse. Yang kedua, sifat dua buah matriks invertible. A kali B pangkat negatif 1 sama dengan inverse matriks B kali inverse matriks A. Lalu B kali A pangkat negatif 1 sama dengan inverse matriks A kali inverse matriks B. Lalu A kali X sama dengan B yang menjadi X sama dengan inverse matriks A kali B. Lalu yang kedua, X kali A sama dengan B yang jika ditukar akan menjadi X sama dengan inverse matriks B kali A. Perhatikan bahwa jika A matriks yang memiliki inverse, berlaku aturan seperti ini. A pangkat T itu transpose dalam kurung pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 dalam kurung pangkat T. Lalu dalam kurung inverse matriks A pangkat min 1 sama dengan A. Lalu dalam kurung A pangkat T sama dengan A. Lalu untuk yang ini, dalam kurung A pangkat min 1 kali B pangkat min 1 tutup kurung pangkat min 1 sama dengan B kali A. Lalu jika A pangkat min 1 kali A itu sama dengan A kali A pangkat min 1, yang artinya sama dengan matriks identitas. Jadi latihan soal. Di sini diketahui matriks A sama dengan 3, 2, 4, 3. Lalu matriks B sama dengan min 2, 5, 1, min 3. Di sini yang ditanya yaitu AB transpose inverse. Jadi step yang pertama, kita akan mengubah AB ini sesuai sifat yang berlaku. Menjadi AB inverse transpose. Sebenarnya sama saja kedua ini, hanya kalau yang ini kita mendahulukan mengerjakan inverse lalu transpose, sedangkan yang ini transpose lalu inverse. Setelah itu, step pertama untuk mengerjakan, kita mengalihkan A dengan B ini. Dengan B. Sama dengan min 4, min 5, 9, 11. Lalu setelah kita mengalihkannya, step yang kedua yaitu kita mencari inverse-nya dengan cara yang seperti di awalnya tadi. AB inverse sama dengan 1 per AD kurang C dikali adjoint itu A min B D min B min
C A. Setelah itu kita masukkan angka yang telah kita temukan di awal tadi. Di sini saya mendapatkan min 44 hasil perkalian dari A kali D, yaitu min 4 kali 11, lalu min 45 itu 9 dikali min 5. Kita kalikan dengan adjoinnya. Itu 11 min 9 5 min 4. Sama dengan 1/1 kali 11 5 min 9 min 4. Lalu hasil akhirnya setelah kita kalikan ini, kita akan menemukan 11 min 9 5 min 4 untuk hasil dari inverse AB ini. Lalu langkah yang terakhir setelah menentukan inverse, kita mencari tujuannya. Tujuan dari soal ini yaitu untuk mencari transpose. Caranya sangat mudah, kita hanya memindah-mindahkannya saja. AB transpose sama dengan, jadi yang tadinya kita 11 min 9 5 min 4 kita ubah jadi 11 di sampingnya 5, lalu min 9 sampingnya min 4. Lalu min 4. Jadi hasil akhirnya itu ditemukan 11 5 min 9 min 4. Lalu di sini yang ditanyakan yaitu hasil dari determinan A pangkat min 1 atau inverse matriks A dikali inverse matriks B dalam kurung inverse matriks. Sebelum kita menentukan atau memulai step pertama, kita harus mengubah ini sesuai sifat-sifat inverse matriks. Itu A pangkat min 1 kali B pangkat min 1 kali C pangkat min 1 sama dengan B dikali A. Setelah kita mengubahnya sesuai dengan sifatnya, barulah kita memulai step yang pertama, yaitu mengalihkan kedua matriks tersebut. Kali dengan matriks A. 1 2 3 min 9 2 13 4 min 3 min 10. Sehingga setelah dikalikan dengan cara perkalian matriks ordo 3 kali 3 akan ditemukan hasil yaitu 6 6
Lalu setelah kita mengalihkan matriks B dengan matriks A, selanjutnya kita perlu menemukan determinan. Dengan cara mencari dengan rumus determinan matriks ordo 3x3. Setelah ini dikali-kalikan dengan cara yang sama seperti tadi, sehingga akan ditemukan hasil seperti berikut ini: 15738 dikurangi 45288 ditambah 7943 lalu dikurangi dengan 20683 lalu dikurangi min 10.152 lalu dikurangi dengan 2696 sehingga hasil akhirnya determinan BA sama dengan 0.